bersaksi mengutus tentang aku. dirinya, saudaraku, maka kesaksiannya itu tidak benar. Jadi Kalau apa dia kesaksian bersaksi Yesus? Apa kalau kesaksian dia Yesus? bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Ya Nah, kesaksian. pertanyaannya, bagaimana kalau Kristen yang bersaksi tentang Yesus? Dari Kristen itu sendiri, asumsi, akal-akalan Kristen sendiri. Bagaimana itu kesaksian yang begitu? Benar atau tidak benar? Seperti pencipta kita bumi turun ke bumi menjadi daging, menjadi manusia bernama Yesus. Itu kesaksian Kristen, itu kesaksian Kristen sendiri dari diri Kristen sendiri berdasarkan doktrin dan dogma. Apakah itu lebih benar daripada kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya? Agak berat bang, nanti aja bang, itu tinggal 5% kulihat, tinggal 0,5% anunya. Oh iya, enggak masalah. Jelaskan terus. Nanti saya tanggapi. Oh masih bisa berarti. Oke. Yesusnya bersaksi tentang dirinya. Tentang dirinya, dia bersaksi sendiri tanpa pembenaran wahyu dari Bapa, maka kesaksian Yesus itu bohong. Menurut siapa? Menurut Yesus. Lalu bagaimana dengan kesaksian-kesaksian bapak-bapak pendeta, pastor, Kristen-Kristen di Indonesia ini yang bersaksi tentang Yesus seenak perut tanpa pengakuan Yesus? Itu gimana itu bang? Contoh, kesaksian orang Kristen mengatakan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus itu adalah firman Tuhan. Itu kesaksian Kristen sendiri tanpa dalil. Apakah itu betul? Dibandingkan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, kalau dia bersaksi tentang dirinya tanpa pembenaran atau penegasan atau legitimasi dari sang Bapa, maka kesaksian Yesus itu tidak benar alias bohong. Kesaksian Yesus tanpa ada dukungan Bapa itu bohong. Bagaimana dengan kesaksian Paulus? Bagaimana dengan kesaksian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kristen-Kristen, pendeta, pastor? Bagaimana dengan kesaksian orang-orang ini yang tanpa dalil dari Yesus? Itu gimana itu bang? Abang jangan manja pohon dulu dong. Oke. Ya, lanjut. Di Yohanes berapa? Yohanes 5:31. Yohanes 5:31 ya, kita bahas ya. Ya. Oke, Yohanes 5 ya. Santai. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kita bentar. 5:31. Yohanes 5 dari 29 ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan menghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian itu diberikannya tentang aku adalah benar. Ya, di situ dikatakan kalau ada kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, jadi situ tentang konteksnya adalah tentang penghakiman di akhir zaman ya. Bukan kesaksian. Itu kenapa? Bukan akhir zaman abangku. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Ini kan tentang apa namanya penghakiman. Nggak ada tentang penghakiman itu. Nggak ada. Cuman Yesus diberi kemudian wewenang untuk menghakimi. Tapi ingat, tapi ingat 45-nya. Dia yang mengutus aku. Kalau aku bukan itu poinnya. Kalau berbicara mengenai tentang penghakiman, baca 45-nya. Yesus tidak menghakimi seluruh orang Yahudi. Yesus hanya menghakimi pengikutnya. Secara ke satu konteks, Bang. Konteksnya kan di situ kan ada penghakiman juga. Iya, tapi penghakiman itu berdasar terhadap kesaksian Yesus akan dirinya, bukan? Iya, itu kan dia itu bersaksi.
Makanya di data lain, siapa yang memanggil Yesus bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kan Nah, diusir itu tuh. beda lagi bang, itu sudah lompat jauh bang. Itu tentang Itu penghakiman, itu penghakiman. pengajar Kenapa palsu. Ini kenapa juga Yesus dikatakan untuk mengusir penghakiman. orang-orang itu, abangku? Karena mereka mempersaksikan Yesus tidak sesuai dengan ajaran Bapa. Di sini Seperti yang dikatakan kalian anut. Yang kalian dan anut sekarang ini, penghakimanku adil. Di sini juga dikatakan penghakimanku adil. adil, pasti adil. Ya, Adil di sini pasti, nggak mungkin bicara tidak. bicara tentang Iya. penghakiman. Nah sekarang berbicara mengenai kesaksian kan, tidak mungkin Yesus lari dari kesaksian dirinya. Begitu juga Ya. Bapa tidak mungkin lari kan gitu. Ya, Sekarang dia permasalahannya kesaksian itu adalah tunduk kepada kehendak sang Bapa. sekarang yang jadi masalah adalah Kristen dari Barat ini mempersaksikan Yesus tidak sesuai dengan kesaksian Yesus dan Bapa. Yang Anda persoalkan itu tentang ajaran-ajaran Kristen yang di bawah. Ya, yang saya permasalahkan sini adalah kesaksian-kesaksian Kristen terhadap Yesus. Oke. Yang tidak sesuai dengan kesaksian Yesus dan Bapa. Oke. Ya. Oke. Sip. Ya. Itu kami namanya ada namanya 12 rasul. 12 rasul. 12 rasul tidak pernah mengajarkan menuhankan, menyembah Yesus menggantikan Bapa, abangku. Nggak pernah itu. Yesusnya mengatakan kesaksian Yesusnya apa? Hidup kekal itu mengenal Tuhan Bapa Tapi jangan lupa satu-satunya juga, Tuhan. di situ dikatakan barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, lihatlah dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Rasul Tuhan? Enggak, barang siapa. Di situ kan dikatakan bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada aku, kepada Ya nggak bisa ditunjukkan. Baca nomor 37-nya. situ Bapa kan yang murid- mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Iya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya mengutus pun tidak firman. pernah kamu lihat. Baca Dia nomor 37. Dia mengutus firman-Nya. Mengutus firman-Nya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, dia ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kami lanjut kerja jadi nanti malam baru lah. Ya, Kalau boleh, saya boleh, ada boleh. waktu nanti. Boleh, Nah, boleh. Kita dua arah. Boleh. Kita dua arah tentang Tolong titip pesan prioritas. sama saudara-saudara kita gereja atau penggawa-penggawa STT untuk datang ke sini diskusi dengan kami. Enggak apa, sama umat saya Muslim. saja, Bang. Saya sama saya saja. Enggak usah. Kelihatannya sih ya boleh dicoba, tapi ya kalah sebelum perang udah. Itu udah pasti itu. Kenapa? Karena saudara-saudaraku Kristen itu mempersaksikan imannya tidak sesuai dengan persaksian Bapa tentang Yesus, Yesus tentang dirinya, dan Yesus tentang Bapa. Berat itu, berat. Berat itu, Bang. Maka untuk merasa hebat, ya tanya sesuatu yang kemungkinan umat Islam tidak bisa jawab. Seperti nama hari di dalam Al-Quran. Gitu. Tapi kalau berbicara mengenai esensi kebenaran, ya mohon maaf. Tak akan ada yang bisa membantu. Yesus tidak bisa membantu kalian. Bahkan Paulus pun akan hanya menjadi beban buat kalian. Bapak yang mengutus Nabi Musa tidak akan bisa membantu. Nabi Musa tidak bisa membantu. Nggak ada. Murid-murid Yesus pun berlepas tangan dari iman kalian itu. Satu-satunya harapan itu hanya pendeta dan pastor. Tapi mereka tidak punya validasi ijazah dari Yesus. Beratnya itu di situ. Begitu saudara-saudaraku, ingat ya, kita edukasi bukan kebencian. Kalau bagi kami Islam itu udah cukup. Tapi ketika kami berislam, ada yang mengusik iman Islam kami. Siapa mereka? Para misionaris. Mereka yang mengusik. Mereka yang mengambil istilah-istilah dalam kitab suci kami, lalu memakai untuk mencari mangsa agar umat Islam awam itu bisa kemudian dimurtadkan oleh mereka. Contoh Jumat Agung dipakai, tak ada dasarnya. Kata kalam di dalam Al-Quran diambil tanpa dasar. Kata Allah dipakai tanpa dasar. Kata Alkitab dipakai. Jadi kalian itu yang mengusik iman umat Islam. Jadi jangan marah ketika kami terpanggil untuk mengkaji Bible, lalu mempertanyakan, bahkan mendiskusikan, bahkan mendebatkan dengan kalian. Jangan heran kalau adik saya Kancang itu lebih paham Bible,
dari saudara-saudara kami yang ada. Kenapa? Kami menghabiskan waktu untuk belajar demi untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan kalian hanya doktrin dogma, lalu mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Padahal kami tahu Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Di Islam Kristus itu Al-Masih. Al-Masih itu Dajjal. Meskipun Al-Masih itu Isa alaihissalam, tapi Isa Al-Masih alaihissalam sudah terbungkus dengan Quran. Beliau terkemuka di dunia. Lalu kemudian Mubarakan ainama kuntu, beliau dimuliakan, beliau diberkahi dimanapun berada. Dan dia tidak disalib, terbungkus dia dengan ajaran mulia dari Nabi Muhammad. Tidak tersentuh oleh hujatan, kesaksian palsu, tipu muslihat, apalagi tombak berkaratnya Romawi itu nggak tersentuh Nabi Isa. Nah, berarti yang harus dikaji di sini adalah Kristus palsu. Kristus palsu inilah yang kemudian yang berkarya, berjaya. Karena Yesus sendiri mengatakan, sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Nah, ketika dilemparkan keluar, berkuasa nggak dia? Berkuasa. Memakai nama siapa? Ya Kristus. Memang serba berat, saudaraku Kristiani. Berat itu, abang. Semakin Anda kemudian mengkaji Bible dengan menggunakan akal, maka akan Anda semakin dekat kepada keluar dari agama Anda. Karena irrasional. Apa yang Anda yakini hari ini, percayai hari ini, itu bertentangan dengan isi Bible. Bertentangan dengan ajaran Bapa, bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi semakin berat. Makanya tadi di awal, untuk mendudukkan perkara ini, selalu berdinamika materi-materi kami dalam berdialog. Selalu berwarna, selalu bervariasi. Cara kami menyampaikan dan tema-tema kami itu bervariasi. Kenapa? Ya untuk merangsang kita berpikir bahwa nuansa dialog yang disajikan oleh para apologet Islam itu sifatnya, muatannya adalah mendidik. Tadi di awal sangat menarik apa yang saya katakan. Sebelum ada Kristen muncul, yang datang lebih dulu itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dulu, baru muncul Kristen, baru muncul Yesus, muncullah kemudian Islam. Nah, Nabi Isa muncul kembali ajarannya, dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa, kemudian muncul Kristen, lalu muncul Yesus, lalu muncul Islam. Kembali lagi diajarkan Nabi Isa di sana. Jadi Nabi Isa ketika datang di tengah kaumnya Bani Israel, para pembangkang, inilah yang kemudian mendirikan sekte. Dan itu terindikasi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah itu. Jadi dari sekte Nasorios inilah yang kemudian pengikutnya disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, Kristus yang mereka ikuti, nah ini yang berat. Kristus mana yang mereka ikuti? Kristus yang dikutuk. Kenapa dia dikutuk? Karena dosa-dosa pengikutnya. Pengikut-pengikutnya punya dosa yang harusnya pengikutnya dikutuk, tetapi karena dia kasih, maka dialah yang menanggung kutuk itu untuk pengikutnya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk si Kristus ini? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Bapak Elohim tidak akan mungkin mengutuk orang benar. Jadi Nabi Isa bersih dari situ. Karena Nabi Isa adalah orang benar. Dia terkemuka di dunia, di akhirat. Dia seorang laki-laki yang suci. Jadi tidak mungkin dia dikutuk oleh pencipta yang mengutusnya. Nabi Isa lolos. Nah, ini yang dikutuk oleh Elohim siapa? Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang mana yang dikutuk Elohim? Karena Tuhan Elohim tidak mungkin salah kutuk. Selamanya yang dikutuk itu yang bersalah, yang jahat. Tidak mungkin yang dikutuk itu orang benar. Karena Tuhan mengangkat ikrar di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh, jangan kau menyalib
orang-orang yang benar. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Artinya tidak mungkin Tuhan yang benar mengutuk Yesus yang benar demi untuk membebaskan orang salah dari kutuk. Kecuali Kristus yang dimaksud ini adalah dia yang dikutuk di Taman Eden atau keturunannya. Karena yang dikutuk dalam kaidah Yahudi, dalam kitab mereka, itu iblis. Tuhan pintar, tidak mungkin mengutuk orang benar. Dan kemudian memerdekakan orang yang terkutuk yang aslinya. Orang benar dikutuk untuk membebaskan orang jahat dari kutukan. Kan Tuhan tidak gila kan? Tuhan itu tidak buta kan? Masa yang dikutuk adalah orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang jahat? Yang dikutuk itu yang jahat. Ulangan 27 nomor 26. Ya, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, Kristen melakukan dengan perbuatan enggak? Enggak, berarti yang terkutuk menurut Ulangan siapa? Nah, itu jawabannya. Terus Yesus juga berkata di dalam Matius berapa itu teman-teman? Matius 25 kalau nggak salah ya. Bagaimana Yesus mengatakan di data Matius 25 itu bahwasanya Matius 25 nomor berapa semalam itu teman-teman? Matius 25 41 ya? 41, 44 sampai 44 Bunda. 41 Dinda. Ya 41. Kata Yesus, "Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat." Jadi yang terkutuk ini yang dienyahkan bukan orang benar yang dikutuk. Masa Yesus dienyahkan ke neraka? Gak mungkin. Dan Tuhan itu maha melihat. Tidak mungkin Yesus yang benar ini yang dikutuk. Masa Yesus dilemparkan ke dalam api neraka? Kan gak mungkin. Karena kutuk itu tempatnya neraka. Kalau Yesus yang mati terkutuk, ya Yesus ke neraka berarti. Itu sesuatu kemustahilan. Mustahil orang benar dikutuk oleh Tuhan. Itu mustahil. Maka benarlah kata Al-Quran surah Al-Araf dan juga surah An-Nisa dan beberapa ayat dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya mereka sembah ini iblis yang durhaka. Iya betul, Matius 25:41. Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang terkutuk. Nah, masa orang terkutuk dibenarkan, diselamatkan masuk surga, lalu kemudian orang benar yang harus dikutuk? Wah, parah bah. Dan itu menyalahi konsep Ulangan 21. Karena itu yang dikutip oleh Paulus. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah Yesus melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Ya tidak. Yang sepadan dengan hukuman mati itu ya orang yang melakukan dosa itu sendiri. Maka orang itulah yang kemudian yang disalib. Masakan Yesus orang suci, orang mulia, orang dikasihi, mayatnya pun dinajiskan, diharamkan menyentuh tanah Yerusalem. Kok jadi penghinaan malah ke Yesus itu? Makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Bukankah dulu di dunia kami menyebut namamu, mengusir setan, bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Nah, di situ harusnya direnungkan. Harus direnungkan di sana, saudaraku. Begitu saya rasa. Silakan. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat. Siapa ya diskusi? Siapa ya? Temanya apa ini? Boleh Bang, apa saja Bang? Yang Abang mampu, kira-kira apa yang Abang kuasai? Bang anak surga. Ada tema Dinda yang sudah 4 malam 4 hari nggak bisa dicari solusi oleh saudara kita non Muslim. Iya, Pak. Oh gitu. Apa itu? Siapa yang mengutuk Kristus? Aduh, entar. Tidak ada yang mau ikut. Nah itu Dia yang mengambil
Galatia Dia 3 mengambil nomor jalan 13. kutuk. Ya. Dia mengambil jalan kutuk, artinya dia bukan terkutuk. Cuman jalannya aja. Ya. Bagaimana ceritanya ini? Di situ dalilnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ya, makanya baca dulu ayat sebelumnya. Apa katanya, Bang? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Situ poinnya. Ya itu apa bedanya? Kan harusnya kalian yang dikutuk, betul? Tetapi Yesus menggantikannya sehingga dialah yang dikutuk. Pertanyaannya, yang mengutuknya siapa? Kalau kalian yang dikutuk wajar, memang pas, tepat sasaran kutukan itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, siapa yang berani mengutuk orang benar? Dosa-dosa yang terkutuk itu. Iya, kalau dosa kalian lalu Tuhan mengutuk kalian, itu udah pas. Memang pantas kalian dikutuk. Tapi kalau Yesus, mana ada Tuhan mengutuk orang benar? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar? Kalau kalian yang dikutuk wajar, pantas, aku pun tepuk tangan untuk itu. Tapi kalau Yesus manusia suci dikutuk, gimana ceritanya? Bukan Yesus tapi jalan yang terkutuk. Itu kan cuma narasi, membangun narasi aja untuk meloloskan Yesus. Sekarang kaidahnya adalah yang harusnya dikutuk kan kalian Kristen. Tapi Yesus, Anda katakan, mengambil alih kutukan itu. Nah sekarang kalau Yesus mengambil alih, siapa yang berani mengutuk orang yang benar ini, siapa? Kalau kalian dikutuk, ya dikutuk sama Tuhan, wajar, pantas. Tapi kalau Yesus yang dikutuk sama Tuhan, di mana dalilnya? Baik. Begini. Silakan, Bu. Jadi begini. Itu kan yang kutukan itu terkutuk itu dosa-dosanya, bukan orangnya. Dosa, perilaku kelakuan itu dosa. Yesus ada dosa enggak? Ya makanya dia mengambil jalan kutuk. Nah setelah dia mengambil jalan kutuk, yang mengutuknya siapa? Bukan Yesus yang terkutuk. Lah, kalian harusnya kan kalian yang dikutuk. Tapi Yesus mengambil jalan. Bukan kalian, akan tetapi dosa-dosanya. Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuknya? Kan dosa-dosa kutuk itu sudah diambil Yesus. Nah sekarang kalau Yesus itu mengambil jalan kutuk ini, yang mengutuk Yesus siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bang, kalau kalian kan pelaku kejahatan misalnya nih, lalu dikutuk oleh Tuhan, pantas, wajar. Memang paket itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, gimana ceritanya orang benar dikutuk? Bukan orangnya kan, tetapi dosa-dosa itu kan mengambil jalan kutuk. Yang harus dipahami ya. Coba Anda jelaskan ke saya. Anda yang pantas dikutuk, tetapi dibebaskan dari kutuk sebab ada yang menggantikan Anda untuk diapain? Untuk dikutuk. Ya, siapa itu? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Kristus telah mengambil jalan kutuk. Dengan jalan menjadi ya kutuk itu. Iya, makanya dengan jalan menjadi kutuk. Sebab Kristen, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuk nggak berdasarkan dalil? Iya. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Coba Anda baca dalil deh. Baca dalil, Ulangan 21, 22, 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah Elohim tuh yang mengutuk. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Tuh. Mayatnya pun najis, haram. Apalagi orangnya, penggerak dari mayat ini. Inti dari kemanusiaan mayat ini. Sekarang inti dari mayat itu Yesus kan, yang kau tuhankan.
Pertanyaannya, siapa yang mengutuk orang suci ini? Maunya saudaraku Kristen itu kan bebas, merdeka, tak ada lagi beban penghambaan. Benar-benar menjadi anak Tuhan pewaris surga. Itu mimpinya orang Kristen. Tetapi Yesus mengusir orang-orang terkutuk justru ke neraka. Matius 25 nomor 41 itu. Enyahlah daripadaku hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang menyala-nyala kekal. Kalian akan bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya di dalam neraka. Itu kata Yesus. Kok kalian yang terkutuk pula, dia pula yang menanggung. Padahal Yesus mengusir orang yang dikutuk itu ke neraka pula tuh. Itu poin Nah, yang harus pahami. Ya, Saya yang harus coba garis pahamkan bawahi. saya. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. itu kata siapa? Artinya dia mengambil jalan kutuk, bukan Itu Yesusnya yang kan- terkutuk. Itu kata siapa, abangku? Itu kata siapa? Kata Bapak? Kata Yesus? Atau kata di luar daripada dua hakikat ini? Itu kata siapa? Kristus dalam- telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ucapan siapa, Bang? Itu ucapan siapa? Ya Rasul Paulus. Nah, berarti Paulus yang melemparkan kemudian seluruh dosa-dosa pengikutnya kepada Yesus. Bertemu Yesus itu di padang gurun itu. Yesus itu datang menghakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan menanggung perbuatan orang lain. Yesusnya, dia datang menghakimi. Ketika penghakiman diberikan oleh Tuhannya kepada dia, sama seperti Musa diberi kekuasaan untuk menghakimi kaumnya, maka Musa dan Yesus menghakimi sesuai dengan perbuatan kaumnya masing-masing. Gak boleh saudaraku mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang akan menanggung dosa. Di mana itu? Itu ucapan Paulus ternyata. Berarti Yesus ini dikutuk atau jadi kutuk atau mengambil jalan kutuk atau menggantikan kutuk itu menurut Paulus, sehingga murid-muridnya pengikut Paulus tepuk tangan. Hole, kutuk sudah lepas dari kita, udah diambil oleh Kristus. Kata siapa? Kata Rasul kita Paulus. Ya kan, Bang? Nah, sekarang coba tanya Paulus, ketika dosa-dosa pengikutmu Kristen kau katakan diambil alih oleh Yesus, sehingga yang tadinya pengikutmu dikutuk oleh Elohim, sekarang nggak lagi. Pengikutmu bukan lagi hamba Elohim, tapi pengikutmu adalah anak-anak Elohim. Tanya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus mengambil alih kutuk pengikutnya, pertanyaannya, selanjutnya yang mengutuk Yesus siapa, weh Paulus? Tuhan Elohim tidak akan mengutuk Yesus, tapi kamu memaksakan dosa-dosa pengikutmu diambil alih oleh Yesus. Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim? Gak mungkin. Lalu siapa yang mengutuknya? Atur sudah. Kalau Paulus hidup hari ini, Paulus akan mengatakan, nih Bang Suma, ada wahai orang setengah mati berjuang, dia pula yang hancurkan perjuanganku. Oh, naik lagi dia. Oh, kepental berarti. Nah, balik lagi dia. Nah, silakan Bang, silakan. Jadi begini Bang Zuma, itu kan ada kaitannya Siap. dengan rencana penyaliban itu. Rencana penyaliban itu yang merencanakan siapa? Ya iblis itu sendiri. Nah, pintar. Dasar iblis merencanakan penyaliban itu, dan juga orang-orang mahkamah agama, orang Farisi merencanakan penyaliban itu, latar belakangnya apa? Ya,
Iblis ingin menghapuskan dosa warisnya orang Adam dan keturunannya gitu. Iblis mau jadi pahlawan. Anda mengatakan iblis, latar belakang penyaliban adalah iblis. Pertanyaannya, iblis mau menyelamatkan manusia? Begini, bukan begini begitu. nasib. Ya, lanjut. Artinya rencana Ya. penyaliban itu rencana iblis itu sendiri, cuman dirubah oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Ya saya sering belajar itu. Ya, Anda dapat ilmu dari mana Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan? Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Ya sehingga Yesus itu mempersiapkan itu menghadapi penyaliban. Kata siapa? Yesus itu kabur, bersembunyi dia di sebuah bukit namanya kota Efraim, dan dia di situ di padang situ sama murid-muridnya di Efraim. Ketika orang Yahudi bersepakat membunuh dia, Yesusnya ke sebuah kota bersembunyi dia. Nama kotanya Efraim. Saya kata siapa? Bahkan dia berdoa kan. Bersungguh-sungguh dia berdoa supaya dia bisa dibebaskan dari cawan. Tapi yang namanya dia berserah diri ya, terserah Bapak. Kalau Bapak mau saya dibunuh ya silakan. Tapi kalau Bapak mau menyelamatkan saya ya silakan. Aku mah pasrah. Maka seorang malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, berarti pertolongan Tuhan datang untuk membawa Yesus terangkat ke langit. Jadi begini Bang Sumaya. Ya dari tadi begitu Bang. Ya susah menjelaskan. Ya bagaimana Anda mau menjelaskan sesuatu yang terbantahkan oleh dalil? Susah itu. Intinya kan dia itu kan turun sebagai firman menjadi manusia. Itu jelas di Islam juga betul. Makanya sebagai firman utusan Tuhan yang suci, mana mungkin dia terkutuk saudaraku? Kan yang mengajarkan dia terkutuk hanya Rasulmu Paulus. Ada nggak Bapak mengatakan Yesus terkutuk? Tapi yang terkutuknya bukan Yesusnya kan, tetapi dosa-dosanya. Dosa-dosanya siapa? Umat manusia. Umat manusia yang mana? Kami di Islam tidak ada kami limpahkan dosa kami kepada Yesus, nggak ada. Kami bertobat sendiri kepada Tuhan. Itu yang sesuai berbeda. ajaran para nabi. Ya itu berbeda. Nah sekarang dosa siapa yang kamu lemparkan ke Yesus? Kami enggak. Ya, dosa pengikutnya. Dosa-dosa Kristen, jujur aja. Dosa-dosa pengikut Paulus. Kan Paulus yang mengajarkan. Dosa-dosamu wahai pengikutku, jangankan dosamu, kulupmu pun jangan kau potong. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kau bukan hamba Tuhan, kata Paulus. Itu masalah potong-potong kan kami juga itu sunat hati larinya. Larinya ke sunat hati. Nggak nyambung sudah itu bang. Sunat hati itu jangan sombong terhadap perintah Tuhan. Kalau diperintah Tuhan potong kakimu, potong kakimu. Apalagi cuman kulup. Orang yang menyunat hatinya, orang yang tidak sombong terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhannya potong nonot. Kau tidak potong. Habis itu saya nggak potong nonot, saya potong hati. Gimana ceritanya? Itu kan tradisi. Ya tradisi, terus kenapa Yesus yang harus mati kalau gitu? Bukan masalah sunat itu. Enggak, tradisi Yahudi itu tidak ada tebus dosa oleh manusia, nggak ada. Tradisi Yahudi tebus dosa dengan binatang. Dan semua binatang yang dijadikan korban penebusan tidak ada yang dikutuk. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh seekor kambing, maka terkutuklah kambing. Maka kambing ini mati dengan jalan kutuk, sebab kambing telah melepaskan kita dari kutuk hukum Torah. Sebab ada tertulis, terkutuklah kambing yang digantung di atas tiang salib. Emang ada kayak gitu? Begini, ada orang. Begini Bang Sumaya. Dari tadi kan begini. Kalau emang betul tradisi Yahudi itu kan penebusannya dengan kambing atau hewan itu. Domba, ya. Tetapi itu untuk beberapa orang. Ini kan semua orang ini yang ditebus dosanya. Lah, itu kata siapa? Coba diloloskan dulu konsepnya, abangku. Diloloskan dulu konsepnya. Tuhan menginginkan korban manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu?
Yang mau korban manusia itu cuma dewa Molok. Elohim mau nggak korban manusia untuk dosa-dosa manusia? Kan enggak. Yesus mengajarkan apa? Persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Matius 8 nomor 4. Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema, siapakah yang mengutuk Yesus? Jadi begini Bang Suma. Berat kan teman-teman? Tapi itu kenyataan loh. Itu fakta real. Roma 16 nomor 7. Ada dalil kayaknya seperti itu. Ya kan? Kabur-kaburan 3 in 1. Selamat siang. Banyak nabi di sana. Selamat siang. Ada yang perlu disunat? Tantang dia Bang Zuma. Ada yang perlu disunat belum? Kamu sudah sunat belum? Lanjut Bang. Dari mana beliau ini? Dari sekte mana? 3 in 1. Jawab itu. Sekte mana? 3 in 1. Sekte. Agama Bang, agama. Oh. Bahasa Sanskerta itu kan, Bang Suma? Iya, agamanya Anda. Tidak. Agama kacau. Iya. Saya 3 in 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. One esensi. Allah. Oh, Tritunggal ya. Oke. Boleh bacakan dalil 1 Yohanes 3 nomor 2 Bang? Waduh. Dari Alkitab ini kalau keluar dari ini, baca aja kalau hafal ayatnya, Bos. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini Tuhan juga. Begitu maksudnya. Kita akan mesti mau dilihat dulu konteksnya itu. Coba saya cari Alkitab dulu. Ya, silakan Bang. Nyebut Bible aja kesleo. Bible itu bahasa Inggris, Bosku. Bahasa Indonesianya apa Bible? Alkitab kan? Buku. Jadi apa? Ya buku. Makanya dikatakan Bible Lukas, berarti buku Lukas. Bible Yohanes, buku Yohanes. Alkitab pula. Nyebrang ke Al-Quran jadinya. Salah. Bible itu isinya Markus, Lukas. Nah itu kan karangan orang-orang yang dikumpulkan sehingga dia menjadi Biblos. Biblos itu kumpulan buku-buku. Biblos kumpulan buku-buku. Ya. Apa Ji? Bible itu holy booknya Kristen, Quran itu holy booknya Bang Suma. Lah, parah. Atau Enggak, holy bukan Quran itu gitu. bacaan. Bukan. Holy Quran itu bacaan. Alkitab itu penamaan yang salah untuk Bible, diambil supaya berpura-pura. Itu kan sudah amanat agung. Diperintahkan Ini kalian untuk abad berpura-pura. Abad keberapa ini baru Bang Suma Saudaraku bilang Kristen salah? itu berdasarkan ajaran Paulus itu memang disuruh berpura-pura, nyamar-nyamar. Lah kalau holy Quran bacaan Quran gimana? Ya, tadinya itu surat kabar, tapi misionaris yang menggantikan surat kabar itu berubah menjadi koran. Koran itu baru muncul belakangan, pertamanya itu surat kabar. Tapi misionaris mengaburkan, sama seperti gelar Romo. Romo Bukan, itu gelar tidak ada ceritanya. kepada orang Tidak ada Jawa. ceritanya, Bible Tapi itu misionaris memanggil tokoh agama mereka dengan Romo sengaja.
Begitu juga Alkitab. Alkitab itu sengaja dipakai agar bisa menjebak orang Islam menganggap Bible, surat-surat dari Barat itu sebagai Al-Quran. Karena nama lain dari Al-Quran itu Tadi Bang Suma Alkitab. bilang, tadi Bang Suma Bible Lukas, Bible tidak ada itu. Bible Lah, itu 66 Bible itu kan kitab. buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes. Dari mana belajarnya itu Bible itu buku? Lalu apa Bible itu? Holy book. Eh, Holy booknya Kristen. Sama Bang Suma, di Holy dalamnya booknya ada Bang buku Suma itu Lukas, buku adalah Markus, buku ya sama aja. Koran. Nggak ada itu Makanya Al-Quran itu Koran, nggak ada. Rocky Gerung, makanya Nggak. Rocky Gerung itu nggak bisa dipenjarakan karena dia bilang Nggak ada itu Al-Quran itu Koran. Koran Kitab suci itu itu istilah fiksi. misionaris. Istilah misionaris yang menggantikan surat kabar. Mereka Rocky mengganti Gerung surat kabar bilang- dengan sebutan Koran Rocky Gerung supaya bilang mendekati kitab suci itu Al-Quran. fiksi, Itu dia sebenarnya tidak spesifik hujatan. bilang, Itu penghinaan sebenarnya. Mereka Penghinaan ingin apa? menjadikan Al-Quran itu dengan sebutan Koran, disamakan dengan surat kabar. Lalu yang surat kabar asli mereka sebut Alkitab. Pintar itu kan, memang cerdik seperti ular. Al-Quran, Yang jelas saya Al-Quran pahami, diidentikan dengan yang surat jelas saya kabar, pahami di mana surat kabar itu Bible mereka ganti itu menjadi adalah Quran supaya surat kabar itu buktinya identik orang Al-Quran. Kristen. Sedangkan surat kabar dari Quran Barat itu yang betul-betul kitab adalah sucinya surat Muslim, kabar diganti Islam. menjadi Alkitab. Iya. Pintar memang, misionaris itu memang licik. Bible itu kitab Licik. sucinya orang Kristen. Makanya Bang kalau Suma. Anda kemudian tokoh-tokoh agama kalian yang disebut Romo itu saya tidak mau panggil Romo. Karena itu hanya cara penyebutan kepada tokoh agama kalian untuk misi kekristenan. Maka saya sarankan kepada orang Islam dimanapun berada, kalau ada orang Kristen, pemuka Kristen yang mereka panggil Romo, jangan kalian panggil Romo. Itu adalah siasat. Siasat mereka itu. Lama-lama pendeta-pendeta ini mereka panggil kiai. Ustadz. Karena kenapa? Buku Bible yang dari Barat ini yang dibawa oleh penjajah ini pun mereka sudah sandingkan dengan kata Alkitab. Dan mereka diperintahkan untuk menyebut kata Alkitab. Meskipun di dalam Bible itu sendiri tidak ada kata Alkitab. Karena itu sudah amanat agung tuh. Filipi 1:18.